Selamat malam dan salam jumpa bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami kasih setia Tuhan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat yang indah ini ya Tuhan, ketika Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa sebagai hamba-Mu, hamba tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menguraikan firman-Mu secara baik dan benar. Demikian juga kami sebagai sidang jemaat Tuhan, kami sungguh menyadari akan kelemahan kami, ketidakberdayaan kami. Karena itu kami mohon tuntunan dan perkenan Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Shalom, pembacaan kita terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria,
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin, firman Tuhan. Kita telah bersama-sama mengikuti pembacaan kita, dan saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu jiwaku memuji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah melakukan suatu perjalanan dengan sebuah kapal. Ketika ia berada di dalam kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka, sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak berdoa, bahkan tidak pernah berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi, karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu, ia mulai mendengar beberapa orang mulai berdoa di kapal itu. Orang-orang itu berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Hati pemuda itu menjadi goyah. Sejak kecil, ia tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan, dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa demikian. Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janji-Mu. Ampunilah aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini, selamatkanlah aku. Setelah berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Dan dari tangannya terciptalah sebuah kidung yang sangat indah, yaitu pujian yang berbunyi Amazing Grace atau ajaib benar anugerah. Kidung Jemaat 40. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh seorang pemuda yang bernama John Newton. Benar bahwa pujian itu merupakan respon yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seseorang setelah mengalami kebaikan Tuhan. Pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan atas karya di dalam hidup kita. Maka dari itu, setiap orang yang percaya tidak bisa harus terus memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tidak bisa tidak, harus terus memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Harus terus menerus memuji Tuhan. Lukas 1 ayat 46 sampai 56, pujian Maria
yang memuji karya Allah yang besar atas hidupnya dan bangsanya. Dari pujian ini kita dapat mengenal tentang pribadi Maria yang rendah hati, memahami bahwa perkara besar yang dialaminya membuatnya begitu berbahagia. Itu semata-mata karena berkenaan Tuhan. Maria sangat sadar bahwa ia tidak layak menerima misi yang sangat besar ini, menjadi perempuan yang mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Sebuah anugerah yang sungguh luar biasa bagi Maria. Amazing grace. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria menyadari sebagai seorang yang diberi Tuhan tugas yang mulia. Ia tidak boleh sombong, karena Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Maria menjadi teladan bagi kita untuk selalu rendah hati ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Maria juga menjadi teladan bagaimana seorang yang sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang layak dipuji atas semua berkat dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagi Maria, kita ini hanyalah hamba Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberikan kepercayaan di dalam misinya untuk menyatakan kebaikan bagi dunia ini, semua itu semata-mata karena perkenan Tuhan, dan baginya lah kita patut memuji dan memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Natal ini kita kembali diingatkan bahwa kita telah mengalami anugerah yang luar biasa melalui keselamatan yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Kita belajar dari Maria untuk selalu rendah hati dan setia untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Tugas kita adalah memaknai keselamatan yang Tuhan anugerahkan untuk selalu menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah menikmati persekutuan yang indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kami sampai saat ini. Kami boleh mengalami tuntunan yang sejati di dalam menjalani hari-hari kehidupan karunia Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami banyak belajar bahwa ketika Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami seharusnya menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Bahkan melalui kesadaran itu, sesungguhnya harus ada selalu kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui pujian Maria ini
menyadarkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami di masa-masa yang lalu ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Seringkali kami melupakan bahwa semua itu semata-mata kami alami karena perkenaan daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena Tuhan. Karena Tuhan berkenan terhadap kehidupan kami untuk mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hari Natal ini kami kembali disegarkan dan diingatkan bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu dalam telah dinyatakan melalui anugerah keselamatan. Dan biarlah melalui kasih Tuhan yang begitu dalam ini selalu menyemangati kami untuk boleh setia pada komitmen kami, yaitu menjadikan hidup dan kehidupan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah puji-pujian selalu lahir dan juga nyata di dalam sepanjang hari hidup kami. Puji-pujian yang bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi terbukti lewat tutur kata, pikiran dan hati kami yang selalu terarah pada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus berdoa buat orang tua, saudara-saudara, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang berada di dalam keadaan yang sakit, berjuang, mencari, memohon kesembuhan yang daripada Tuhan lewat perawatan di rumah sakit, juga lewat perawatan di rumah. Beberapa orang tua kami di dalam usia indah mereka, secara fisik mereka lemah. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami mohon padamu, karuniakanlah kekuatan untuk selalu memandang kepadamu, Sang Sumber penyembuh di dalam hidup kami. Kami berseru bersama dengan segenap keluarga, kami berseru bersama dengan sidang jemaat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, seluruh pergumulan hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa menolong kami untuk mengalami akan setiap berkat-berkat jawaban-jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami akan menikmati waktu istirahat kami. Tuhan menolong dan menyertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru. Dan di dalamnya kami senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur sembah kami yang kami alaskan di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengejar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan akan senantiasa menjadi kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.